pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang terus melimpahkan kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu untuk semua pemberian yang boleh kami rasakan. Hingga pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih membangunkan kami dari istirahat kami Tuhan, sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dan dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Bapa, kami akan beraktivitas pada hari ini, tapi sebelum itu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pemikiran kami, berkati Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman yang kami dengarkan pada saat ini, dan biarlah itu Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Nas renungan yang menjadi bekal bagi kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kisah mengenai Nabi Elia, yang dimana di nas ini kita melihat bahwa Elia berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Mengapa demikian? Di sini umat Israel berpaling daripada Allah, dan kemudian mereka meninggalkan, bahkan tidak mendengar perintah Allah. Tapi siapa yang didengarkan oleh mereka? Yaitu para Baal. Tetapi di sini seorang Nabi Elia tidak merasa mundur ketika melihat bangsa Israel berpaling daripada Tuhan dan menyembah Baal. Justru Elia semakin menguatkan dirinya, semakin memperkuat hubungannya dengan Allah. Dengan iman yang dia miliki, dia berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar umat Israel ini diberikan pertobatan, diberikan dan dibukakan kembali pikiran dan hatinya
untuk kembali mengenal dan mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Dan di sini Elia berharap kepada Tuhan agar Tuhan itu menjawab setiap doanya, agar bangsa Israel itu memperoleh keselamatan. Tetapi dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia terus menyuarakan, terus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah di depan umat Israel, meskipun bangsa Israel sudah lari daripada jalan Allah. Tetapi apa yang ingin disampaikan oleh Elia, bahwasanya biarlah kehendak Allah yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan yang bekerja di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apakah pada saat ini kita sudah sama seperti Elia? Di tengah kehidupan kita di dunia ini yang semakin kacau, banyak bencana alam, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, dan kita sering diperhadapkan dengan nilai dan prinsip kebenaran. Dan juga dalam kehidupan kita sering sekali kita menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sama seperti Nabi Baal tadi yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengikut kepada kehidupan duniawi yang kacau saat ini, atau kita tetap berada di dalam firman Tuhan? Kita juga sering diperhadapkan dengan kebenaran firman Allah, mengikut Yesus, pergi ke gereja, pergi PHD, atau menyibukkan diri kita sendiri dengan segala pekerjaan, dengan segala kegiatan kita, tanpa ada sedetik pun waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Justru malah kita itu bersekutu, pergi ke kafe, pergi ke tempat tongkrongan, atau pergi ke tempat yang lain untuk sekedar mencari hiburan atau sekedar untuk menenangkan diri. Melalui Nabi Elia ini, Bapak Ibu, kita diperlihatkan bahwa kita harus memiliki sikap yang tegar, teguh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak merasa takut, tidak merasa gentar dalam setiap keputusan yang boleh kita pilih. Apakah kita memilih berdiri di atas firman Tuhan, atau justru kita keluar dari firman Tuhan mencari penghiburan dari tempat-tempat lain, mencari penghiburan dengan cara kita sendiri? Ditambah lagi dengan adanya tantangan yang sering kita hadapi, bahkan kita hanya berdiri tanpa dasar, tanpa sebuah penahan, dan sering sekali kita jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi dengan adanya Elia, Nabi Elia pada saat ini, yang mengajarkan kita agar kita selalu berdiri kokoh, jangan menyerah karena kebenaran firman Allah. Kita disuruh untuk menegakkan firman Allah dan terus menyuarakan kebenaran itu. Dan juga kita diajak untuk lebih bertumbuh kembali, lebih menguatkan iman kita kembali. Dan kita dituntut untuk menjadi seorang hamba yang setia, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi orang-orang yang terus mengandalkan dan bersandar kepada Allah. Maka jadilah Elia di tengah-tengah zaman ini, karena
krisis iman sudah mulai menghantui, sudah mulai menguasai kehidupan manusia pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita agar kita boleh selalu menjadi sosok Elia di zaman ini, sehingga kita pun boleh menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, di mana Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami melalui hamba-Mu Elia, yang selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan untuk setiap tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kami Tuhan, kuatkan kami dan ajarkan kami, agar kami boleh selalu berpegang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terus mempertahankan, menguatkan iman kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh dan semakin berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati pekerjaan kami, sertai kami kemanapun kami melangkah. Jauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit yang akan mengancam kami. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja dan berkarya dan selalu membimbing kami dalam melakukan setiap aktivitas kami dalam satu hari. Juga anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, menempuh pendidikannya, baik tingkat SD sampai SMA maupun dalam perkuliahan. Biarlah Tuhan juga memberikan kepintaran bagi mereka, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mereka dapat belajar dengan baik, menuntut ilmu dengan baik, menyerap setiap ilmu yang boleh dibagikan oleh guru mereka. Dan biarlah Tuhan itu menjadi bekal bagi mereka untuk masa depan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi orang tua, menjadi anak kebanggaan, dan juga menjadi anak yang patuh terhadap firman Tuhan. Jauhkan daripada mereka segala pergaulan-pergaulan bebas yang akan menyesatkan mereka. Tuntun mereka ke jalan-Mu Tuhan, agar mereka boleh selalu berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang membentuk kami menjadi pribadi, menjadi umat-Mu yang takut akan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan juga kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom. Terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.